Menikahi Hot Om. Bab 242. Ganteng banget itu Om. Jelas Widya mendengarnya. Jujur saja ya risih. Entah kenapa ada perasaan tidak nyaman yang menyeruak dari dalam dadanya. Dari dulu mantan suaminya itu memang banyak penggemarnya. Para gadis-gadis muda itu bahkan dengan berani menyapa Nina dan Niko sebagai modus. Iya, keren banget. Mirip Chang Mo nggak sih? Mahesa tampak tidak menggubris. Sedangkan Nata bisa menangkap sang ibu tengah tidak nyaman. Papa, sayang banget sama mama. Tenang aja. Seolah tahu, pria cilik itu menenangkan ibunya. Membuat wanita cantik itu menoleh canggung dengan senyuman yang terulas di wajahnya. Setelah membayar tiket, anak-anak berlarian ke dalam. Widya dan Mahesa sengaja membebaskan mereka. Jangan jauh-jauh dari papa dan mama, nak. Iya, Pak. Seru Nina. Oke, Pak. Siap, Pak. Sementara Widya. Perempuan itu berusaha menjaga jarak dari Mahesa. Ia tidak ingin terjebak dengan lelaki itu. Ia tidak punya daya untuk menolak semua ucapan mantan suaminya tersebut. Terlebih semua kalimat yang dia dengar dari bibir buah hati mereka. Tentu saja hal itu langsung ditangkap oleh Mahesa. Perempuan itu melangkah menjauhinya dengan tangan yang memeluk dirinya sendiri. Ia yang peka langsung menyadari satu hal dan melangkah menuju mantan istrinya tersebut seraya membuka hoodie yang ia kenakan. Udara di sini dingin. Dan kamu pulang pergi naik rotor cuma pakai setelan kemeja dan jas dokter ini. Widya langsung berbalik ketika mendengar suara Mahesa. Lelaki itu sudah berdiri tepat di depannya. Apa tunanganmu itu tidak pernah mengingatkanmu untuk memakai pakaian hangat? Apa dia tidak tahu kamu memiliki alergi dingin? Apa fungsinya sebagai pasangan jika tidak bisa melindungi? Tanpa aba-aba, tangan Mahesa sudah terangkat untuk memakaikan hoodie-nya yang kebesaran itu pada tubuh Widya dan menggantungkannya di leher perempuan tersebut. Ganti saja kalau tidak berguna. Widya rasanya dehavu. Ia melihat sosok Mahesa yang dulu. Saat lelaki itu intens mengejarnya untuk menikahinya. Matanya terpana melihat lelaki berkacamata bening tersebut. Bibirnya setajam dulu, selalu merasa benar dan tidak bisa dibantah. Demi apapun ia tidak berbohong, ayah dari anaknya ini semakin berumur malah bertambah memesona. Terbukti dari beberapa pasang mata perempuan yang menatap lelaki itu dengan rasa kagum. Aura matang yang menguar pada dirinya pasti membuat daya tarik sendiri. Wanita mana yang bisa menolaknya? Meskipun duda beranak tiga pun mereka tidak akan menolak. Selain tampan, pintar, dia juga kaya raya. Tidak ada celah yang bisa dijadikan tempat cacat. Hanya statusnya sebagai duda saja yang pasti akan membuat para gadis berpikir. Tapi ia bisa menjamin hal itu tidak akan menjadi hambatan berarti. Udah terpesonanya? Tanya Mahesa. Perempuan itu langsung gelagapan. Mengalihkan pandangannya ke arah lain, makasih, nanti aku kembalikan. Mahesa lantas pergi dari hadapan Widya. Melangkah menuju anak-anaknya yang sedang berlarian di area asri. Nan indah tersebut. Papa, itu namanya gunung apa, Pa? Tanya Nina saat lelaki itu mendekat. Gede banget, Pa. Baru pertama kali Nina lihat gunung segede itu sedekat ini. Mahesa mengulas senyumnya, berjongkok di sisi putrinya yang ceriwis tersebut. Gunung Sumbing, sayang. Kalau yang sebelah sana, Pa. Nina tidak puas-puas menunjuk ke sana dan kemari. Keingintahuannya begitu tinggi sejak kecil. Gunung Sindoro. Kamu suka ke sini? Kepala kecil itu mengangguk-angguk cepat. Suka, Pak. Suka banget. Nina suka kahyangan. Besok pengen ke sini lagi. Boleh. Besok kita kelilingi daerah ini. Gimana? Mau? Pa, mau. Mahesa pun mengecup kening putrinya tersebut. Mengacak rambutnya lalu berdiri untuk menggandengnya. Pa,
Seru Niko kemudian, foto di teras kaca itu, yuk, Pak. Niko berlari ke arah Mahesa sambil menunjuk ke arah spot foto dengan pemandangan telaga di bawahnya. Tempat itu transparan dan membuat sebagian pasti enggan berada di sana jika memiliki fobia ketinggian. Ayo. Ih, Nina juga mau, Pak. Seru Nina antusias. Nina juga mau. Nina mau. Mahesa jelas menuruti yang menjadi kemauan putranya. Ia bangga sebab buah hatinya itu memiliki keberanian tanpa harus diminta. Kita ajak Mama, Pa, cetus Niko lagi. Ia melirik ke arah sang mama yang berdiri tidak jauh dari mereka untuk mengawasi. Biar lengkap kalau fotonya dijadiin wallpaper HP. Mahesa mengikuti arah pandang Niko. Matanya kembali bersitatap dengan wanita itu. Ia lihat masih saja mantan istrinya itu memeluk tubuhnya sendiri. Ia pun langsung melirik ke arah rok yang perempuan tersebut kenakan. Ia langsung menggeram dalam hati. Gemas bukan main. Ma, ayo foto di teras kaca itu, Ma. Widya mengikuti arah pandang Niko. Melihat ke arah tempat yang Niko sebutkan. Dari kejauhan, tempat itu tampak menarik. Tidak ingin mengecewakan putranya, perempuan itu kemudian menuruti. Iya, sayang. Yeyai. Nina dan Nata digandeng oleh Mahesa menuju spot foto tersebut. Mereka sudah lebih dulu berdiri di atas sana. Papa. Merinding, Pa. Ceriwis Nina. Kaki Nina kegelian. Serem, Pa. Nina takut. Gitu aja takut. Celetuk Niko yang sudah berdiri di depan teras transparan tersebut. Sesampainya di sana, ia langsung melangkah tanpa takut ke tempat itu. Sedangkan Widya, wanita itu masih bertahan di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Ia sama sekali tidak menyangka jika arena itu semenyeramkan itu. Di bawah teras kaca bening itu, tampak bagaimana kondisi di bawah sana. Bulu kuduknya merinding seketika. Keberaniannya menciut seketika. Papa gendong Nina, Pa. Celetuk Nina yang masih merinding bukan main. Nina merinding. Mahesa terkekeh, kemudian meraih tubuh putrinya tersebut untuk ia rengkuh dalam gendongannya. Wow, Nina jadi tinggi. Nina tinggi. Seneng? Tanya Mahesa. Seneng, Pa. Sementara itu, Widya masih berdiri di tempatnya. Bibirnya memucat entah karena dingin atau takut. Maaf, sayang. Tapi Mama nggak berani, Nak. Pada akhirnya, wanita itu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nggak nyeremin, kok, Ma, celetuk Nata akhirnya buka suara. Nata izin bantu Mama. Pria cilik itu melangkah maju. Mengulurkan tangannya pada sang mama yang sudah berada di pinggir teras. Tapi tetap saja perempuan itu masih ragu. Ayo, Ma. Kali ini Niko yang juga membujuk ibunya. Buah hati Widya dan Mahesa yang satu itu juga ikut mengulurkan tangannya. Niko pegangin. Melihat wajah anak-anaknya yang sepertinya sangat ingin berfoto di sana membuatnya merasa bersalah. Ia pun mengeluarkan kedua tangannya yang ia simpan dalam jaket hoodie milik Mahesa dan menggenggam tangan kedua jagoannya tersebut. Hati-hati, Ma. Iya, sayang. Formasi pun lengkap. Tanpa disadari Widya sudah berdiri tepat di hadapan Mahesa. Tapi tatapannya tertuju ke bawah. Melihat pemandangan di bawahnya. Seketika itu bulu kuduknya merinding. Tulang kakinya seolah mencair. Demi apapun, dia fobia ketinggian. Ia pun terkena serangan panik. Tiba-tiba kepalanya terasa berputar-putar. Dan, ketika ia mengangkat kepalanya dan hendak bergeser, berdirinya limbung. Ia kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terasa melayang. Untung saja dengan cepat tangan Mahesa menangkap pinggangnya. Menariknya ke dalam rengkuhannya dengan satu tangannya. Sungguh, wanita itu hanya bisa meneguk ludahnya susah payah saat merasakan tangan kokoh mantan suaminya tersebut mencengkeram pinggangnya dengan posesif.
Tanpa sadar ia meringkuk dalam pelukan hangat pria tersebut. "Hati-hati," ucap lelaki itu dengan suara rendahnya. Dada Widya semakin tidak karu-karuan. Ingin menarik dirinya, tapi terlalu pengecut sebab sama seperti Nina. Nyalinya terlalu ciut. Mungkin dirinya lebih buruk dari itu. "Take a deep breath," ucap pria itu lagi. "Atur napas kamu. Jangan lihat ke bawah." Kepala itu mengangguk dan langsung mengikuti instruksi. Mencoba menarik napas dalam-dalam, Jalu mengatur napasnya sampai perasaannya lebih tenang. "Feel better?" tanya ayah dari anak-anak Widya tersebut. "Yes, thanks, Mas. Anytime, Buna." Untuk beberapa saat netra itu saling menatap. Memaku seolah sedang menyelami telaga hati satu sama lain. Sungguh, mereka berdua masih merasakan getaran yang sama. Mungkin, lebih besar dari sebelumnya sebab kerinduan itu diam-diam saling menyembul nyata namun saling tertahan. Diam-diam Niko merogoh kantung jaket hoodie yang Widya gunakan. Ia tahu ibunya tersebut menyimpan ponselnya di sana. Ia mengambil benda pipih tersebut dan segera mengambil foto kedua orang tuanya tersebut gengan Nina yang masih dalam gendongan ayahnya. Anak kedua Widya dan Mahesa itu sampai senyum-senyum sendiri saat melihat interaksi ayah dan ibunya dan cara mereka saling menatap. Ia tunjukkan foto itu pada Nata, sang kakak, dan mengambil satu foto lagi. "Kita jadiin wallpaper HP Mama, Mas." "Iya," ucap Nata singkat. "Seharusnya ada kita. Nanti bisa diganti." "Oke." Setelahnya, Niko menggenggam tangan sang ibu. "Jangan takut, Ma." Barulah Widya mengalihkan perhatiannya. Meninggalkan mata Mahesa untuk menatap putranya. Ia lebih tenang sekarang. "Iya, sayang. Ayo, sekarang kita foto." Seru Nina yang saat ini juga lebih nyaman. Ia sudah tidak takut lagi. "Gendong Niko, Pak." seru Niko. "Biar sama tingginya." Mahesa tertawa kecil, lalu meraih tubuh putranya tersebut. Sementara Nata, sulung itu digendong oleh ibunya. "Duh, dah besar ternyata anak Mama," ucap Widya. "Berat? Ya, Ma. Sedikit. Hehehe. Ayo, biar Niko yang foto." Niko sudah mengangkat tangannya ke udara, mengarahkan kamera ponsel Widya yang masih ada di tangannya untuk membidik ayah, ibu, juga saudara kembarnya. Beberapa pose mereka lakukan. Setelahnya turun dan kembali menjelajah area lain sampai anak-anak itu kelelahan. Mereka bahkan sempat makan di area gazebo sampai anak-anak kecil itu kekenyangan. Dan saat waktunya pulang, Nina sudah nyenyak berada dalam gendongan Mahesa. "Tolong pangku Nina," ucap Mahesa pada Widya. Widya pun mengangguk, masuk ke dalam mobil lebih dulu dan menerima tubuh Nina di atas pangkuannya. "Hati-hati lehernya, Bun." "Iya. Untuk urusan anak, ternyata mereka bisa akur." Tidak berdebat dan terkesan saling membantu. Setelah itu Mahesa membukakan pintu belakang untuk Nata dan Niko. Mendudukkan mereka di masing-masing jok kursi yang ia jadikan single sofa pada masing-masing sisi. Merebahkan sandaran kursi dan menaikkan sandaran kaki. Ia cukup tahu jika dua jagoannya ini juga cukup kelelahan dan mengantuk. Ditambah cuaca mendung yang membuat suasana lebih mendukung untuk tidur. "Thanks, Pak." "Iya, Nak," jawab Mahesa pada Nata. "Udah nyaman." "Udah, Pak." Niko yang sedari tadi menguap sudah tertidur lebih dulu sesaat masuk ke dalam mobil. Ia meringkuk dengan nyaman di atas mobil mewah milik ayahnya tersebut. Setelahnya Mahesa menutup pintu dan mengaktifkan child jock untuk berjaga-jaga. Di belakang kemudinya, Mahesa mulai memijak pedal gas dengan hati-hati dan keluar dari area wisata indah tersebut. Jalanan kerikil berbatu membuat lelaki tampan tersebut mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Hanya ditemani keheningan Mahesa saat ini sebab Widya memilih memejamkan matanya dan berpura-pura tidur. Ia sengaja menghindari interaksi dengan mantan suaminya tersebut.
Pulang lebih lama sebab lebih padat dari saat mereka pergi tadi. Hari bahkan sudah hampir gelap walau masih ada cahaya yang masih terlihat.